Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita serahkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari yang berbahagia telah dilimpahkan karunia dan rahmat sehingga terbangun silaturahmi pada hari yang berbahagia ini, sehingga dengan sehat dan kesempatan dapat hadir dalam acara reuni SMP dan MSen di Lamno ini. Dan juga tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga para ulama-ulama, baik ulama yang awal maupun ulama yang kabar. Sebagai penghormatan kami kepada Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Zamzami Arani juga, dan juga penghormatan saya kepada Ketua Panitia Penyelenggara Reuni Alumni SMP dan MSen Lamno, dan juga penghormatan kami kepada Ketua MPU, dan juga yang kami hormati Bapak Hadi Anwar sebagai tokoh masyarakat Lamno, dan juga yang kami hormati Abi Alek, dan juga yang kami hormati Saudara Camat Jaya, Kapolsek Koramil, dan juga yang kami hormati juga baik anggota DPR Dapil Jaya dan Indrajaya, dan juga para anggota DPR yang sudah melakukan tugas baik dari periode 2004 sampai 2012. Dan yang semua kepada guru-guru, baik guru yang pertama di SMP ataupun di MSen Lamno, dan juga guru yang berikutnya yang telah berkenan hadir, dan juga yang masih di tempat masing-masing. Dan juga yang kami hormati para alumni baik angkatan pertama dan juga angkatan berikutnya, dan juga adik-adik SMP dan MSen yang telah berkenan hadir pada hari yang berbahagia ini. Dan para alumni dan juga para hadirin baik tokoh masyarakat dan abu-abu tengku-tengku yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, suatu kebahagiaan pribadi saya pada hari ini diperkenankan memenuhi undangan acara reuni alumni SMP dan MSen di Kecamatan Jaya atau di Lamno ini, sehingga dapat memperkuat kesempatan membangun silaturahmi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Maka secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada segenap alumni SMP, MSen Kecamatan Jaya dan seluruh masyarakat Kecamatan Jaya dan Indrajaya. Dan hadirin yang berbahagia, rasa syukur hari ini sehingga dapat dilangsungkan acara ini, sehingga patut bersyukur sehingga panitia dengan susah payah yang telah dilaporkan timbulnya rasa nostalgia, rasa memorial, sehingga terbangunlah satu konsep, yaitu reuni bagi alumni SMP dan juga MSen di Lamno ini. Sehingga dengan siapkan waktu, terbangunnya komunikasi, dan juga disiapkan agenda yang sedemikian rupa, merupakan suatu kesempatan dan juga waktu dan juga modal, sehingga mau mencurahkan pikiran untuk membangun silaturahmi. Maka hadirin yang berbahagia, patut bersyukur pada hari ini perlu saya sampaikan dengan adanya reuni alumni SMP dan juga MSen, tentunya ada di masing-masing pribadi kita ada kesempatan menjalin kembali apakah nostalgia dalam satu kelas ataupun satu angkatan, dan juga ada ingin membangun bagaimana
memori masa lalu, sehingga inilah kesempatan untuk mencurahkan. Dan tentunya semua dirangkai dalam satu historis bahwa di Kecamatan Ketahui sumbangsih sumber daya manusia, sumbangsih kapasitas manusia, baik untuk menjadi pegawai sipil, baik untuk polisi, dan juga untuk TNI, bahkan untuk menjadi wira swasta, bahkan telah menyumbang baik untuk jadi gesi, mukim, camat, dan juga pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan pada umumnya di Aceh dan Indonesia. Dan juga yang semua bahkan telah menyumbang jadi wakil bupati baik periode pertama dan periode kedua. Alhamdulillah, inilah tolak ukur keberhasilan yang dipandu, yang dibentuk oleh guru-guru pada masa lalu. Maka oleh karena itu, bagaimana rasa ucapan terima kasih alumni untuk dunia pendidikan masa depan Kabupaten Aceh Jaya. Hadirin yang berbahagia, saya cukup bergetar sampai sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Jaya dan juga Kepala Sekolah MZN yang tadi menyampaikan rasa apresiasi terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya dan khususnya di Lamno. Namun demikian, patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini telah mendapatkan suatu respon baik dari guru dan juga dari masyarakat. Dan patut saya laporkan pada hari ini yang bahagia bahwa langkah-langkah, tahapan-tahapan yang kami siapkan dalam memajukan pendidikan tentu harus membangun kapasitas guru sesuai kebutuhan, baik kurikulum dan juga sesuai dengan peraturan, sehingga kompetitif yang harus dibangunkan untuk anak-anak sekolah ke depan harus dibangun dulu persoalan guru. Insya Allah sejak kami melakukan tugas periode kedua telah membangun komunikasi, membangun kerjasama baik dengan lembaga pengembangan sumber daya manusia pendidikan dasar dan menengah di bawah Ditjen Dikti dan juga dengan USAID dan juga UNICEF. Insya Allah dibangunnya jalin komunikasi dan juga telah dilakukan membangun hubungan sehingga dapat mengirimkan guru-guru berbagai kebutuhan sesuai dengan mata pelajaran dan juga sesuai dengan kapasitas, sehingga tiap tahun kita kirim guru-guru tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas meskipun waktu yang terbatas hanya 12 hari atau 15 hari, tetapi telah mempengaruhi satu motivasi baru bagi guru untuk meningkatkan kapasitas dibanding dengan pendidikan yang ada di Pulau Jawa. Insya Allah pada tahun 2014 dan tahun 2015 ini apresiasi terhadap peningkatan mutu telah diakui dalam kapasitas Hari Pendidikan Daerah Aceh ini. Gubernur Aceh memberikan apresiasi Gubernur Award untuk Kabupaten Aceh Jaya bidang peningkatan mutu pendidikan. Dan satu lagi apresiasi yang diberikan oleh Unsiah Award bidang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya untuk kapasitas Aceh. Hadirin yang berbahagia, dua apresiasi diberikan oleh tingkat gubernur dan juga Unsiah terhadap perjalanan peningkatan mutu pendidikan khususnya guru-guru di Kabupaten Aceh Jaya semakin membangun motivasi kita bagaimana ke depan kita melangkah mendorong supaya guru-guru tersebut mau terus membangun kapasitas dan juga kita lanjutkan pengiriman dalam peningkatan kapasitas ini. Dan hari ini berbahagia sebagaimana untuk ke depan langkah-langkah ini terus kita lakukan perbaikan mengingat dua apresiasi yang diberikan kepada kami dalam peningkatan mutu atas penilaian yang netral dan independen. Maka pada tahun 2016 saya akan memberikan kado istimewa kepada guru-guru di Aceh Jaya. Pertama, urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala tidak harus urus dari meja ke meja lagi. Kepala dinas saya perintahkan mengantar tepat waktu, tepat tanggal ke ruang kelas. Mekanisme peraturan bupati akan kita siapkan setelah lebaran ini, sehingga ke depan guru tidak dihabiskan waktu urusan dari dinas ke dinas, dari meja ke meja, uang taktis, uang operasional yang tidak terhingga menghabiskan gaji-gaji guru.
Begitu juga sampai ke bagian pegawaian, sehingga waktu habis hanya urusan administrasi, berhari-hari, kadang-kadang meninggalkan jam belajar, mengantarkan anak-anak di bangku sekolah. Insya Allah ke depan tidak ada lagi meninggalkan tempat ruangan belajar. Saya akan memberikan apresiasi dengan kebijakan baru sehingga pada tahun 2016 dan seterusnya sesuai dengan kapasitas guru lebih serius mengajar, dan juga SK kenaikan gaji atau kenaikan pangkat berkala harus diantar langsung kepala dinas ke ruang mengajar atau di tempat sekolah. Insya Allah doa-doa yang memandung supaya saya pikiran dan juga siap tubuh akan melanjutkan sistem pembangunan yang baik di Kabupaten Aceh Jaya, terutama untuk bidang pendidikan dan hal-hal lain yang berkenaan untuk pembangunan. Tentunya kami sebagai manusia ada kekurangan, dan tentunya istilah kekurangan ini merupakan suatu hal lumrah bagi kita manusia. Inilah tidak semua yang baik, tentu ada kekurangan. Kekurangan ini tentunya akan menjadi masukan baik dari tokoh dan juga dari para akademis dan juga para guru-guru untuk sumbangsi memperbaiki sesuai dinamika waktu berjalan. Insya Allah inilah kesempatan momentum pribadi saya untuk dapat hadir ini untuk menjalin silaturahmi dan juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha dan juga menyampaikan kapasitas dunia pendidikan harus maju di Kabupaten Aceh Jaya. Makanya saya menempatkan tahun 2015 sebagai tahun Aceh Jaya cerdas. Maka momentum hari ini harus terus berlanjut sehingga momentum ke depan berbagai alumni-alumni di SMP baik di Lamno maupun di kecamatan lain terus melakukan kompetitif dalam membangun sisi peningkatan mutu untuk anak-anak siswa-siswi. Inilah upaya akan dilakukan sehingga mudah-mudahan ini akan dilakukan secara bertahap. Insyaallah saya kira tahun 2017 kita akan lihat bagaimana hasil dari segi pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, baik angka partisipasi kasar dan juga angka partisipasi murni, sehingga semua usia anak sekolah mau hadir ke bangku sekolah, baik dengan stimulus dan tunjangan kita berikan beasiswa akan mendorong anak-anak mau hadir ke sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA atau sejajar, bahkan kita hadirkan pendidikan anak usia dini di setiap kampung, satu PAUD. Insya Allah saya kira inilah bentuk-bentuk yang kita lakukan dalam dunia pendidikan dan juga tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan agama. Saya membangun paradigma baru pendidikan daya. Insya Allah ke depan kita akan membangun dapur-dapur sehat di pondok-pondok pesantren supaya agar proses pelayanan dalam memasak untuk anak-anak santri dapat berlangsung. Bahkan tahun 2016 kami alokasikan anggaran untuk makan gratis bagi santri-santri di Dayak. Sekiranya MCN bisa masuk dalam nomenklatur Dayak, juga dapat kita bangunkan juga sedemikian. Insya Allah secara bertahap sampai dengan akan kita bangun rumah susun atau asrama-asrama atau pondok-pondok di daerah tersebut. Inilah wujud impian saya untuk membangun anak-anak Aceh Jaya cerdas untuk masa depan. Inilah sumbangsi pikiran yang dapat saya sampaikan pada hari ini, berbahagia pada hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pertemuan ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam undangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Bapak M. Saleh Murtaza, Ibu Zahara Zubaidah, dan Bapak M. Ali Sarung. Diarahkan terus, diarahkan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
Kan ku ingat selalu nasihat kasihku, ucapkan terima kasih, ucapkan. Wahai engkau ibu bapa, akan selalu hidup dalam sanubariku. Engkau sebagai wanita dalam penyejuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami menyampaikan pengumuman terkait hasil kerja steering committee. Steering committee ini adalah panitia pengarah. Nah, sebelum saya sampaikan hasil kerja steering committee, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya adalah alumni angkatan kedua dari SMP Lamno. SMP Lamno ini dulu namanya SMP Filial, begitu Bu Zahra Zubaidah. SMP Filial Calang. Mungkin perlu saya koreksi sedikit. SMP Lamno bukanlah SMP yang pertama di Aceh Jaya, di sekitar Aceh Barat, Aceh Jaya, tetapi SMP yang kesekian, mungkin sangat terlambat untuk Aceh Barat saat itu. Ada mungkin orang tua kami, ayahanda kami yang sudah mendahului kita, almarhum Teuku Cut Rahman. Beliau ini bersama dengan teman-teman yang lain, bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, memperjuangkan di Lamno harus ada SMP. Kemudian setelah SMP terbentuk, mulailah ada tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Zahra Zubaidah. Nah, kemudian di sini juga ada guru yang generasi pertama juga, yaitu Bu Surasmi atau Bu Mimi, yang tadi lupa disebutkan nama. Mohon berdiri Bu Mimi, yang mengajar biologi kalau nggak salah. Ya, terima kasih Bu Mimi telah berkenan hadir di sini. Nah, SMP Lamno awalnya antara hidup dan mati, sangat susah karena tidak ada guru. Alhamdulillah pemerintah pusat menempatkan 25 orang TKS Butsi untuk Provinsi Aceh. Tenaga kerja sukarelawan Badan Urusan Tenaga Kerja seluruh Indonesia. 4 orang tenaga TKS Butsi ini langsung diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat Lamno menjadi guru di SMP Lamno. Selama 2 tahun keberadaan mereka di SMP Lamno, maaf Bu Zahra Zubaidah kalau saya tidak keliru, pada saat itu berprestasi, walaupun baru 2 tahun, berprestasi dalam semua bidang. Pendidikan, seni olahraga untuk Aceh Barat. Bahkan nilai tertinggi ada di SMP Lamno. Benar Mbak Juara? Benar. Ibu Zahra Zubaidah sebagai kepala sekolah membenarkan itu. Ini apa yang saya ingin sampaikan. Tadi Ibu Kepala SMP telah menyampaikan bahwa guru sangat penting. Benar. Murid hanya bisa pintar kalau guru pintar. Murid tidak bisa apa-apa kalau guru tidak bisa memberikan apapun. Ketika akhirnya tenaga TKS Butsi ini meninggalkan Lamno 2 tahun karena sudah selesai masa tugasnya,
Maka kami murid SMP Lamno kucar kacir kelabakan kehilangan guru-guru terbaik. Nah, pada tahun 2012, lebih kurang 37 tahun kemudian, kami murid-murid SMP Lamno rindu, sangat rindu dengan guru-guru TKS Butsi. Saya mencari guru-guru TKS Butsi di Pulau Jawa itu tidak pernah ketemu. Allah berkehendak lain. Pada tahun 2012 saya sedang berceramah di Surabaya. Saya menjadi penceramah di bidang hukum kepada pejabat-pejabat tenaga kerja seluruh Indonesia dan pejabat pemimpin BNP 2 TKI. Setelah saya selesai ceramah, salah satu peserta ceramah menghampiri saya. Beliau bertanya kepada saya, "Pak Nasrullah, apakah Bapak dari Lamno?" Kemudian saya tanya, "Bapak Pak Murtada bukan?" "Iya, kami berpelukan." Kami berpelukan sampai saya hilang kesadaran, saya nangis. Dan peserta ceramah di situ bertanya, "Kenapa Pak Nas? Kenapa Pak Nas?" "Ini guru saya SMP. Setelah 37 tahun, beliau masih ingat murid." Ini luar biasa saya. Saya mohon berkenan Pak Murtada, kalau masih ada di sini, berdiri Pak Murtada. Mohon naik ke panggung Pak Murtada. Pak Murtada, ini saya bawa dari Pulau Jawa, bukan dekat ini, dari Malang. Dari Malang beliau naik pesawat ke Surabaya. Surabaya naik pesawat ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, setelah saya pertemuan dengan Pak Murtada ini Pak Murtada ini dulu kalau di SMP mengajar bahasa Indonesia. Kalau di MSen kalau nggak salah mengajar bahasa Inggris. Benar? Dan saya tidak pernah lupa cerita Joko Tarub yang diajarkan beliau. Makanya beliau mirip Joko Tarub. Nah, setelah saya ketemu Pak Murtada, saya minta nomor HP-nya, saya hubungi semua teman-teman alumni SMP angkatan pertama dan kedua dan ketiga. Saya bilang kepada mereka, segera bikin reuni. Segera bikin reuni alumni SMP Lamno. Alhamdulillah, setelah saya komunikasi juga dengan Bang Haji Anwar dan beberapa Pak Safarudin mungkin yang di PU Banda Aceh, Pak Amir Kasim dan Pak Bunyamin, sepakat kita buat reuni. Dan alhamdulillah 2 minggu panitia ini Haji Asnawi selesai melaksanakan ini. Saya mohon maaf terlambat sampai ke sini pagi ini karena semalam kami bubar acara di sini jam 2, acara panggung seni. Dan itulah sejarah singkat SMP Lamno. Bapak Ibu sekalian, waktu kami sekolah tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga, lantainya adalah lantai tanah. Papan tulisnya bukan papan tulis, bangku tulisnya, meja tulis adalah papan 2 lembar yang diikat dengan tali tapi. Tempat duduk bak ting 2 bak belah je olehan na papun payang. Kadang-kadang kamu batu giok-giok bangku tulis, bangku tempat duduk. Dan alhamdulillah akan langsung tentang hasil kerja dari steering committee. Steering committee membuat Komisi A yang terkait dengan penyusunan anggaran dasar. Dalam penyusunan anggaran dasar ini disepakati beberapa hal tahap awal sampai selesainya anggaran dasar. Pertama, cara pemilihan ketua alumni pada periode pertama dilakukan secara aklamasi. Selanjutnya diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, masa kerja pengurus periode pertama ini adalah 3 tahun.
memang terjadi diskusi 2 tahun saja, jangan lama-lama. Kalau 2 tahun sangat singkat, belum apa-apa. 5 tahun terlalu lama, ambil jalan tengah 3 tahun. Rumusan anggaran dasar disiapkan dalam waktu 6 bulan ke depan, harus selesai. Kemudian ditetapkan oleh Komisi A tim perumus yang akan merumuskan anggaran dasar. Dan itulah poin-poin yang penting. Apakah ini saya anggap pleno? Apakah yang telah diputuskan, dirumuskan sebagai rancangan pada hari ini oleh Komisi A dapat disetujui? Saya ketok palu di sini ya. Terima kasih. Kemudian Komisi B. Komisi B ini menyusun rekomendasi dan program kerja. 1. Menugaskan kepada pengurus yang terpilih menyusun database seluruh alumni SMP dan MSen, nama, alamat, dan pekerjaan. Ini kenapa diperlukan? Kita tidak ada artinya hanya reuni-reuni, bikin pesta besar-besar, makan besar-besar, setelah itu tidak ada makna. Itu namanya perbuatan mubazir. Apa yang kita makan, kita isi ke perut hari ini, besok kita ke toilet, buang, nggak ada artinya. Oleh karena itu, tugas utama dari pengurus yang akan datang adalah membentuk database. Database ini ada dalam komputer, nanti diklik, keluar alumni SMP, di mana bekerja, sehingga ketika ada keperluan-keperluan, kita punya akses dengan alumni SMP dan MSen Lamno. Yang kedua, pengurus harus mampu mendorong tim yang dibentuk oleh Komisi A untuk menyelesaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga selambat-lambatnya 6 bulan. Yang ketiga, melakukan rapat kerja, menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama untuk jangka waktu 3 tahun. Jadi, pengurus yang terbentuk nanti secepatnya melakukan rapat kerja. Keempat, melaksanakan munas pemilihan pengurus baru selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2018 setelah 3 tahun. 5. Membantu putra-putri lulusan SMP dan MSen yang berprestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan agama untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomis. Apakah rekomendasi dari Komisi B ini dapat disetujui? Setuju ya, sah. Terakhir adalah Komisi C. Komisi C itu menyusun struktur organisasi badan pengurus alumni dan menginventarisir daftar nama-nama yang direkomendasikan untuk duduk sebagai pengurus periode pertama. Struktur organisasinya 1 adalah pelindung, 2 pembina, 3 penasehat, 4 badan pengurus. Badan pengurus terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, wakil bendahara umum. Kemudian dibentuklah departemen-departemen. 1. Departemen Pembinaan Anggota dan Data Alumni. 2. Departemen Kesejahteraan Sosial dan Budaya. 3. Departemen Ekonomi dan Bisnis. 4. Departemen Humas, Publikasi dan Dokumentasi. 5. Departemen Hubungan Antar Lembaga. Jadi alumni itu nanti akan membina hubungan antar lembaga baik formal maupun non formal. Kemudian 6. Departemen Pemberdayaan Perempuan. 7. Departemen Olahraga dan Seni. 8. Departemen Agama dan maaf ini tidak sama dengan
Kementerian Agama maknanya ya. Departemen di sini adalah strukturalisasi. Departemen Agama dan Kerohanian. Kemudian setelah saya berembuk, saya diskusi sana sini semalam, saya tanya kiri kanan untuk dapat kita tunjuk sebagai pengurus ketua umum pada periode pertama siapa yang harus kita tunjuk. Maka saya memperoleh nama-nama. Pertama, ketua umum dijabat oleh Haji Asnawi SE yang juga merangkap ketua panitia pelaksana hari ini. Jangan tepuk tangan dulu karena ini belum disahkan. Kedua, M. Nasir Yunus yang saat ini salah seorang anggota komite Bank Pembangunan Daerah Aceh. Mana Pak Nasir Yunus? Ketiga, Sekretaris Umum Insyafuddin Sarjana Pelayaran. 4, Wakil Sekretaris Umum Safrijal SPD. 5, nah ini Bendahara Umum Cut Mayani. Ini adalah alumni periode angkatan pertama yang saat ini menjadi salah seorang pimpinan di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. 6, Wakil Bendahara Effendi. Inilah nama-nama yang telah kami susun berupa draft sementara. Nantinya pengurus yang terbentuk ini akan menyusun lebih lanjut pihak-pihak yang ada di sini. Apakah nama-nama yang saya telah bacakan tadi dapat disetujui menjadi ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan wakil bendahara umum? Setuju? Sah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaan kepada yang bersangkutan, Saudara Haji Asnawi SE alias Tokenawi, naik ke atas panggung kita. Ini nama-nama yang saya sebutkan tadi, tolong dekat-dekat sini. Silakan. Ini ketua umum kita. Tepuk tangan untuk ketua umum kita. Yang kedua, M. Nasir Yunus, wakil ketua umum. Di mana sekarang Saudara M. Nasir Yunus? M. Nasir Yunus. Insyafuddin Sarjana Pelayaran. Kami mohon ke atas panggung, Saudara Insyafuddin. Berikutnya, Wakil Sekretaris Umum Saudara. Dan keenam, Wakil Bendahara Umum Saudara Effendi. Di mana Saudara Effendi? Pak, mohon berkenan ke atas panggung Pak Murtada. Notabene pengurus periode pertama dan dilantik oleh guru tercinta kami, tersayang kami periode pertama, Bapak Murtada. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, saya Muhammad Saleh Murtado sebagai mewakili Dewan Guru di SMP dan MSN Lamno melantik saudara-saudara sebagai ketua umum, wakil ketua umum, bendahara sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan wakil bendahara umum untuk menjadi pengurus alumni SMP dan MSN Lamno periode 2015 sampai dengan 2018. Semoga Allah memberkahi dan memberikan petunjuk serta meridhoi apa yang saudara-saudara kerjakan dan berguna bagi seluruh bangsa dan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk mempersingkat waktu kata sambutannya. Nah, sebenarnya saya serahkan ke MC lagi, tapi ini tidak perlu seremonial karena akan memakan waktu lebih panjang. Silakan Ketua Umum terpilih untuk menyampaikan kata sambutan, dan pengurus yang sudah terpilih tetap di sini sambil beliau menyampaikan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyukseskan reuni akbar ini. Selawat beriring salam marilah kita hantarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang islami. Kehormatan kami kepada Bapak Bupati Aceh Jaya, Kapolres Aceh Jaya, beserta Dandim Aceh Jaya atau yang mewakilinya. Kehormatan kami kepada para alim ulama yang telah hadir di tengah-tengah pada hari ini. Kehormatan kami kepada Bapak Wakil Bupati Aceh Jaya. Kehormatan kami kepada unsur Musbika Jaya. Kehormatan kami kepada seluruh guru SMP MSN Lamno yang telah berhadir di tempat ini, baik di mana berkumpulnya orang-orang yang kualitas dan kapasitasnya di Lamno ini dapat diberikan sebuah selain bisa sekolah lanjutan di fakultas yang ada. Terlepas dari semua keterangan saya yang nantinya masih akan seluruh rekan-rekan para alumni baik yang ada struktur maupun tidak, secara moral maupun agar apa yang kita bicarakan usahakan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tertutup kemungkinan apa yang telah dikerjakan oleh student komite ini. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم